Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Kurniawan Sidik, NIM A71019016. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan menyelesaikan beberapa soal berikut ini ya. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Bisa dilihat, ini adalah gambar hub. Hub sendiri merupakan perangkat keras yang sangat penting dalam jaringan komputer. Hub sangat mempengaruhi proses koneksi antar komputer, sehingga jika hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan komputer akan terputus dan terganggu. Nah, selanjutnya adalah switch. Nah, berikut ini adalah gambar sebuah switch ya. Switch sendiri merupakan salah satu komponen dalam jaringan komputer yang terkoneksi dengan beberapa perangkat komputer yang memerlukan bandwidth yang lumayan besar ya. Sehingga perangkat-perangkat tersebut bisa saling bertukar paket data dari menerima, memproses, dan juga memindahkan data tersebut ke perangkat yang dituju. Nah, ini adalah sebuah gambar router. Router sendiri adalah salah satu perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lain. Router dengan skala besar menawarkan berbagai tingkat fungsional tergantung pada tujuan bagaimana fungsi router itu dibuat. Nah, itu tadi adalah ketiga pengertian dari hub, switch, dan router. Nah, jadi perbedaannya router dengan switch dan hub adalah router dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda. Switch dan hub tidak bisa menghubungkan jaringan komputer yang berbeda, jadi hanya pada jaringan network yang sama. Nah, seperti itu adalah perbedaannya router, switch, dan hub. Yang kedua yaitu jelaskan kegunaan dari bridge. Sebut dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat oleh bridge. Nah, bridge sendiri merupakan sebuah alat yang bisa menghubungkan satu jaringan komputer, yakni LAN atau local area network, dengan jaringan LAN yang lain. Bridge tersebut bisa menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda. Contohnya seperti internet atau juga fast internet, atau juga tipe jaringan yang lain. Bridge ini juga ialah alat yang dapat mempelajari alamat link yang terdapat pada tiap-tiap perangkat yang terhubung dengannya, dan juga dapat mengatur alur frame itu dengan berdasarkan alamat tersebut. Interface apa saja yang dapat dibuat oleh bridge? Nah, yang pertama yaitu internet. Internet sendiri adalah perangkat fisik, teknologi, dan data link layer untuk jaringan area lokal atau LAN. Yang kedua yaitu VLAN atau virtual LAN. Adalah model jaringan yang secara logis membagi jaringan menjadi beberapa LAN yang berbeda. VLAN tidak terbatas pada kondisi jaringan fisik seperti LAN. VLAN dapat dikonfigurasi dalam praktek tanpa harus memeriksa kondisi perangkat. Akibatnya, VLAN memiliki fleksibilitas dalam manajemen jaringan dan memungkinkan administrator jaringan untuk memartisi jaringan mereka sesuai dengan kemampuan jaringan. Yang ketiga yaitu wireless AP. Berfungsi untuk menyambungkan peralatan wireless pada sebuah jaringan nirkabel atau wire network, memakai Wi-Fi, Bluetooth, dan semisal. Wireless access point dipakai untuk menghasilkan jaringan WLAN atau wireless local area network, dan juga untuk memperbesar jumlah cakupan jaringan Wi-Fi yang telah ada. Yang keempat yaitu EOIP atau Internet over IP, adalah protokol mikrotik router OS yang menciptakan sebuah terowongan internet pada dua router di atas koneksi IP. Yang kelima yaitu PPTP. PPTP adalah suatu protokol jaringan yang memungkinkan pengiriman data secara aman dari remote klien pada server perusahaan swasta dengan membuat suatu virtual private network atau VPN melalui jaringan data berbasis TCP/IP. Nah, itu adalah kelima interface yang dapat dibuat oleh bridge. Nah, soal yang ketiga ini adalah berikan penjelasan bagaimana simbol QWW dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Nah, simbol QWW sendiri merupakan
salah satu sistem limiter yang terdapat pada OS Mikrotik dan merupakan cara termudah untuk membatasi laju data dari IP address atau subnet yang telah ditentukan atau dikenali. Keunggulan sendiri dari Simple WW adalah Simple WW dapat melakukan pembatasan rate pada koneksi peer-to-peer, dapat melakukan pembatasan trafik pada aplikasi IDM atau Internet Download Manager, dan dapat melakukan pembatasan secara fix atau tingkat kebocoran rendah. Tetapi, Simple WW juga memiliki kelemahan, yaitu karena menggunakan sistem fix pada limitasinya, maka host atau quality of service sulit untuk diaplikasikan karena tidak bisa mengaplikasikan parent system. Pembatasan yang dilakukan oleh Simple WW adalah membatasi semua trafik paket baik TCP, ICM, maupun UDP, serta Simple WW tidak dapat digunakan untuk melakukan bypass traffic gate pada traffic proxy. Nah, mengapa Simple WW dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan Mikrotik? Karena metode Simple WW merupakan metode yang cukup sederhana dalam melakukan konfigurasinya. Pada metode Simple WW, kita tidak bisa mengalokasikan bandwidth khusus buat ICMP atau Internet Control Message Protocol, sehingga apabila memakai bandwidth pada klien sudah penuh, ping time-nya akan naik dan bahkan RTO atau request timeout. Nah, seperti itu adalah mengapa Simple WW dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload Mikrotik. Nah, soal yang keempat yaitu jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Yang pertama yaitu kita harus membuka menu IP, kemudian klik hotspot dan klik hotspot setup. Nah, dengan menekan tombol hotspot setup, wizard hotspot akan menuntun kita untuk melakukan setting dengan menampilkan kotak-kotak dialog pada setiap langkahnya. Langkah yang pertama yaitu kita diminta untuk menentukan interface mana hotspot akan diaktifkan. Pada kasus ini, hotspot diaktifkan pada WLAN 1, di mana WLAN 1 sudah kita set sebagai access point atau AP bridge. Nah, selanjutnya kita klik next. Langkah yang kedua yaitu jika di interface WLAN 1 sudah terdapat IP, maka pada langkah kedua ini secara otomatis terisi IP address yang ada di WLAN 1. Tetapi jika belum terpasang IP, maka kita bisa menentukan IP-nya di sini. Nah, kemudian klik next. Nah, langkah yang ketiga yaitu tentukan rank IP address yang akan diberikan ke user. Secara default, router otomatis memberikan rank IP sesuai dengan prefix atau subnet IP yang ada di interface. Tetapi, jika bisa merubahnya, kita dibutuhkan. Lalu klik next. Langkah selanjutnya atau langkah yang keempat yaitu menentukan SSL sertifikat jika kita akan menggunakan HTTPS untuk halaman login. Tetapi jika tidak memiliki sertifikat SSL, kita pilih non, kemudian klik next. Langkah kelima yaitu jika diperlukan SMTP server khusus untuk server hotspot bisa ditentukan, sehingga setiap request SMTP client directed ke SMTP yang ditentukan. Karena tidak disediakan SMTP server, kami biarkan default, kemudian klik next. Langkah yang keenam yaitu kita menentukan alamat DNS server. Anda bisa isi dengan DNS yang diberikan oleh ISP atau dengan OpenDNS. Sebagai contohnya, kita menggunakan DNS server Google, lalu klik next. Selanjutnya, kita diminta memasukkan nama DNS untuk local hotspot server. Jika diisikan nantinya, setiap user yang belum melakukan login akan diakses ke internet. Maka browser akan dibelokkan ke halaman login. Di sini DNS name sebagainya menggunakan format FHIDN yang benar. Jika tidak diisikan, maka di halaman login menggunakan URL IP address dari WLAN 1. Maka kasus ini nama DNS-nya diisi hotspot Mikrotik. Langkah terakhir atau langkah yang ke-8 yaitu tentukan username dan password untuk login ke jaringan hotspot Anda. Ini adalah username yang akan kita gunakan untuk mencoba jaringan hotspot
kita. Sampai pada langkah ini, jika diklik next, maka akan muncul pesan dinyatakan bahwa setting hotspot akan selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkoneksikan laptop ke WiFi hotspot yang sudah kita buat. Kemudian browser dan akses web sembarang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkoneksikan laptop ke WiFi hotspot yang sudah kita buat. Kemudian buka browser dan akses web sembarangan. Pasti Anda mengakses web yang menggunakan protokol HTTP, karena hotspot MikroTik belum mendukung untuk ngedetect web yang menggunakan HTTPS. Nah, maka Anda akan dialihkan ke dalam halaman login hotspot. Untuk mencobanya, silakan coba login dengan username dan password yang telah Anda buat. Pada langkah sebelumnya, jika berhasil login, maka akan membuat halaman web yang diminta dan buka pop-up halaman status hotspot. Nah, itu adalah penjelasan dari keempat soal yang diberikan kepada saya. Dari penjelasan saya tadi, jika ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.